Ketika kawan-kawan kita Wahabi, kawan-kawan kita Salafi menyebut bahwa diri mereka sebagai ahli sunnah, kemudian menuduh ustaz-ustaz atau jamaah di luar mereka tidak mensupport dakwah mereka, menyebut mereka itu memusuhi dakwah sunnah. Kalau ditanya pada Bapak Ibu, betulkah kita ini memusuhi dakwah sunnah? Betulkah kita musuh dakwah sunnah? Tidak. Kita cuma tidak menerima dakwah salafi, dakwah wahabi, bukan dakwah sunnah. Kenapa kita tak menerima? Karena mereka merasa mereka saja yang benar, kita disalahkan. Andaikan mereka beramal dengan yang mereka yakini, kita beramal dengan kita yakini, monggo silakan. Silakan buat sekolah, buat masjid sendiri, buat tempat ibadah sendiri, buat perkumpulan sendiri, amalkan. Sama dengan kita, kalau ada orang Syiah, ada Ahmadiyah, ada berbagai kelompok yang lain, dia silakan beramal dengan yang dia yakini, tapi dia tak boleh melarang dan menuduh orang lain sebagai sesat, apalagi keluar dari Islam. Perlu kita ketahui bahawa Sayyidah Aisyah ketika beliau masih hidup dan di saat itu kuburan Nabi ada di kuburan beliau, seandainya beliau tidak solat di kuburan di dalam rumah tadi, ini tidak berarti karena solat di tempat yang di dekat itu ada kuburan tak boleh. Karena boleh jadi banyak lagi alasan-alasan Sayyidah Aisyah tak solat di situ. Oleh karena itu, seandainya orang berargumentasi dengan perbuatan Sayyidah Aisyah, ini dia mesti mengungkapkan dalil bahawa Sayyidah Aisyah tidak solat di ruang yang dahulu tempat beliau bersama Rasul dan di situ sekarang ada kuburan Rasul. Dia mesti mengungkapkan dalil Sayyidah Aisyah tak solat di situ karena di situ adalah lokasinya sekitar kuburan atau dekat dengan kuburan. Kalau tidak berarti dia hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Paham Bapak Ibu? Kalau ada dapat riwayat Sayyidah Aisyah dia tak mau solat di kubur di ruang kamar yang dulu dia bersama Rasul, yang kemudian sekarang menjadi tempat dikuburkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar ibn al-Khattab. Karena ada yang berargumen seperti itu. Sebab takut kalau seandainya kita solat di situ, maka kita bertentangan dengan perbuatan sahabat atau salafus saleh. Kita perlu kemukakan dalil. Jangan sampai kita tak ada dalil tapi kita ngotot bahwa kita pasti benar. Benarnya dari mana? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang dia dengan apa yang dia yakini itu tak yakin. Dia yakin sesuatu, tapi dia sendiri tak kuat keyakinan dengan yang dia yakini. Dan tak sedikit orang bahwa yang dia yakini, bila dia kritisi, dia sebenarnya sedang tak jelas meyakini yang mana satu sebenarnya. Contoh sederhana, ketika kawan-kawan kita Wahabi, kawan-kawan kita Salafi menyebut bahwa diri mereka sebagai ahli sunnah, kemudian menuduh ustaz-ustaz atau jamaah di luar mereka tidak mensupport dakwah mereka, menyebut mereka itu memusuhi dakwah sunnah. Kalau ditanya pada Bapak Ibu, betulkah kita ini memusuhi dakwah sunnah? Betulkah kita musuh dakwah sunnah? Tidak. Kita cuma tidak menerima dakwah salafi, dakwah wahabi, bukan dakwah sunnah. Kenapa kita tak menerima? Karena mereka merasa mereka saja yang benar, kita disalahkan. Andaikan mereka beramal dengan yang mereka yakini, kita beramal dengan kita yakini, monggo silakan. Silakan buat sekolah, buat masjid sendiri, buat tempat ibadah sendiri, buat perkumpulan sendiri, amalkan. Sama dengan kita, kalau ada orang Syiah, ada Ahmadiyah, ada berbagai kelompok yang lain,
dia silakan beramal dengan yang dia yakini, tapi dia tak boleh melarang dan menuduh orang lain sebagai sesat, apalagi keluar dari Islam. Betul? Kita kan sebenarnya bukan memusuhi dakwah sunnah kan? Tapi memusuhi, atau tak bukan musuhi, hanya tidak menerima dakwah salafi dan dakwah wahabi. Bukan memusuhi, tapi oleh mereka digeser memusuhi dakwah sunnah. Sudah, itu yang lain. Kita misalnya ziarah kubur, doa di kubur. Oleh mereka menyebut ketika orang berziarah, berdoa ke kubur, beribadah kepada kuburan. Sampai sekarang jamaah Masjid Al-Muqaddis, ada tak jamaah ni kalau ke kuburan dia beribadah di kuburan itu? Ibadah kepada di kubur maksudnya. Ada tak? Atau jamaah kita di mana-mana tempat pergi ke kuburan, katakan di Masjid Senaplan, atau kuburan Syekh Burhanuddin di Kuntu, Syekh Burhanuddin di Ulakan Sumatera Barat, atau kuburan Syekh Abdul Ghani di apa nama Pak Haji? Muratakus, Batu Besurat, atau kuburan ulama-ulama yang lain. Ada tak orang kita sampai di situ dia ibadah kepada ulama yang dikuburkan di situ? Tidak ada. Jadi mereka dengan diksi, dengan kalimat yang mereka pakai, itu perlu bertanya, betul tidak orang ibadah kepada kuburan? Contoh yang ketiga, kita ini yang ahlu sunnah sering disebut mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran menyatakan Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy. Padahal sebenarnya tidak. Kita ini meyakini ayat dan hadis yang menyatakan aamintum man fis sama, contoh, atau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita imani. Yang tidak kita imani apa? Makna bahwa ayat itu Allah ada di atas langit, yang kedua Allah ada di atas arsy. Saya ulang, kita tidak mengingkari firman Allah, hadis Nabi yang mengatakan aamintum man fis sama, ayat Al-Quran yang mengatakan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak kita ingkari. Yang kita ingkari apa? Keyakinan berdasarkan pemahaman kepada ayat-ayat tadi, Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Ini beda atau tidak? Satu mengingkari ayat, yang kedua mengingkari keyakinan orang terhadap ayat tadi. Sama atau beda? Dua hal yang berbeda. Termasuk contoh yang paling mudah, Bapak Ibu sering dengarnya. Ketika Nabi Mi'raj, lalu terjadi perintah solat 50, lalu suruh oleh Nabi Musa minta kurang jadi 5. Ketika itu Nabi Muhammad bolak-balik lalu menerima perintah solat, menunjukkan Allah ada di langit. Pertanyaannya, mana ayat, mana hadis mengatakan dalam kisah itu Allah ada di langit? Enggak ada. Yang ada pemahaman akal orang bahwa karena bolak-balik ke langit dan Nabi Musa juga di langit, berarti Allah ada di langit. Itu pemahaman akal, bukan pemahaman dalil. Paham? Artinya bukan berdasarkan tekstual dalil Allah ada di langit, Allah ada di arsy, tapi pemahaman orang tadi berdasarkan cerita yang didapatkan tentang Mi'raj Nabi Muhammad dan dapat syariat salat. Paham nih? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap yang kita katakan itu, jika seandainya kita tak yakin benarnya, enggak usah ngotot-ngotot. Renungkan saja, betul tidak kita ucapkan? Sudah tepat atau belum? Kalau belum, enggak usah ngotot, nanti malu. Kenapa? Jangan-jangan kita tak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jangan-jangan kita tak ngerti dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan itu banyak terjadi. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya di dakwah Sayyidah Aisyah enggak mau lagi salat,
di dalam ruangan karena ada kuburan segala macam di situ, itu belum pasti dalilnya, karena tak boleh sholat sebab ada kuburan di situ. Coba kemukakan dalilnya. Mana dalilnya yang mengatakan hal yang demikian? Baik, sebelum kita tutup, silakan Anda bertanya. Ibu-ibu ada tanya, Bu? Silakan, Bu. Baik, Bu. Saya tanya kepada Ibu, yang menciptakan langit dengan aras itu siapa, Bu? Siapa yang ciptakan, Bu? Allah, Bu. Iya. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, Allah sudah ada. Sudah, Bu. Saat tak ada langit, saat tak ada aras, berarti Allah sudah ada, kan? Waktu itu di atas langit atau di atas aras? Enggak, Bu. Jadi kenapa Ibu sampai bertanya di atas langit atau di atas aras? Kira-kira dengan saya tanya tadi, Ibu berpikiran Allah itu di atas langit atau di atas aras, tidak? Paham pertanyaan saya tadi, kan, Bu? Dengan pertanyaan saya tadi, Ibu coba mikir. Yang ciptakan langit dan aras adalah Allah. Sepakat, Bu, ya? Saat langit dan aras belum ada, Allah ada di atas langit atau aras? Tidak. Lalu sekarang kok tiba-tiba di atas aras? Oh, Ustaz, berdasarkan pemahaman ayat, berdasarkan pemahaman hadis. Ayatnya, Ibu perlu tahu ayat Quran itu berapa banyak, Bu? Lebih 6.600. Apakah semua ayat itu kalau kita kaji mengatakan Allah ada di langit, ada di aras? Oh, ternyata tidak. Ada redaksionalnya mengatakan, ini redaksional, Bu, ya. Artinya secara tertulis orang mengira Allah di atas langit. Orang mengira, bukan begitu kata Allah. Orang mengira Allah di langit, Allah di aras. Tapi bila ketemu ayat yang lain, orang mengira Allah itu di Bukit Tursina. Orang mengira Allah itu ada di masjid. Orang mengira Allah itu dekat dengan orang nadi dia. Orang mengira Allah itu bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kira-kira kalau kemungkinan banyak ini, yang benar satu yang mana, Bu? Paham pertanyaan saya? Kan ayat Al-Quran, Ibu bisa dapat. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua, kata Nabi Muhammad pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Nabi Muhammad dan Abu Bakar waktu itu di gua Hira atau di langit? Atau di atas aras? Di mana, Bu? Gua Hira. Gua Hira itu di langit atau di Makkah? Paham pertanyaan saya? Jadi Ibu tidak usah bingung. Kalau ada orang bilang di atas langit, di atas aras, Ibu cukup yakini saja, Allah pasti ada. Di mana adanya Allah itu? Tak ada yang bisa memastikan di mana adanya Allah itu, tapi Dia pasti ada. Ibu. Dan sebelum semua tempat ada, itu Allah sudah ada. Yang menciptakan semua tempat ini siapa, Bu? Allah. Berarti belum ada tempat, Allah sudah ada. Paham, Bu? Biar lebih mudah, biar lebih tenang, Bapak Ibu. Kata Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal Hayy dan Qayyum. Hayy hidup, Qayyum silakan nanti dicari artinya. Dia berdiri sendiri. Dia tak butuh kepada yang lain. Kalau dia berdiri sendiri berartinya dia tak di atas yang lain, tak di dalam yang lain. Ya, Bu?
maka dia tak wujud dengan yang lain, tapi wujud dengan dirinya sendiri. Ayat Quran itu dia qayyum, qiyamuhu binafsihi. Paham tak? Jadi ibu tak usah bingung, Allah itu di langit ya Ustaz, Allah di aras ya, nggak usah bingung. Orang yang mengatakan Allah di langit, di aras itu pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis Nabi. Bukan ayat dan hadis mengatakan Allah di langit, Allah di aras, tapi pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis Allah di langit, Allah di aras. Pemahaman ulama Ahlus Sunnah, Allah pasti ada, tidak di langit, tidak di aras, tidak di mana-mana tempat. Kenapa? Sebelum semua tempat ada, Allah sudah ada. Dan semua tempat ciptaan Allah. Adanya setelah Allah ciptakan. Cukup, Bu? Dan ketika misalnya disebut bagaimana sih sifat Allah itu? Dia qayyum. Bagaimana qayyum? Dia tidak berada di atas apapun, tak di dalam apapun, dan tak perlu apapun untuk dia wujud. Begitu, Bu. Sudah paham ya, Bu? Sehingga kalau ibu dengar orang meyakini Allah di atas langit, di atas aras, itu keyakinan mereka, bukan dalil Al-Quran, bukan dalil hadis yang begitu. Paham? Ini perlu dibedakan. Keyakinan terhadap Al-Quran dan hadis dengan dalil Al-Quran dan hadis dua hal yang berbeda. Paham nih? Kata Al-Quran begini, kata hadis begini, itu satu itu. Yang kedua, berdasarkan dia memahami Al-Quran dan hadis tadi, dia meyakini 1, 2, dan 3. Ini dua hal yang berbeda. Paham? Jangan disamakan. Jadi Bapak Ibu, kita yang Ahlus Sunnah meyakini Allah pasti ada dan pasti tidak di atas langit, tidak di atas aras. Kenapa? Yang menciptakan langit dan aras adalah Allah, dan dia sudah wujud sebelum langit dan aras itu ada. Paham, Bu?